Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan lanjutan pada video sebelumnya mengenai jenis kalimat logika dan logika kuantor. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soalnya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat, boleh lihat di video part selanjutnya sebelum video kali ini. Topik bahasannya masih seputar yang ini ya, yaitu jenis kalimat logika dan logika kuantor. Silahkan disimak. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, mari bahas mengenai contoh soal dari jenis logika kuantor ya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Mari kita baca dulu untuk yang bagian yang putih. Tentukan apakah kalimat proporsi tersebut. Tentukan yang pertama adalah termasuk dalam kategori proporsi atomik atau majemuk. Yang kedua adalah tuliskan kalimat logikanya. Kalau sebelumnya kan kita sudah diberikan kalimat logika dan disuruh minta bikin tabel kebenaran. Untuk yang sekarang kita diminta untuk bikin kalimat logikanya. Lalu untuk yang ketiga adalah jika termasuk ke dalam proporsi atomik, tentukan benar atau salahnya. Dan jika termasuk ke dalam proporsi majemuk, buatkan juga tabel kebenaran serta tentukan benar atau salahnya. Dan apakah dia termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama adalah angka 2 adalah bilangan genap. Yang kedua adalah angka 2 dan 4 adalah bilangan genap. Yang ketiga adalah untuk semua mahasiswa baru merupakan lulusan tahun 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Dan yang keempat adalah ada mahasiswa baru yang merupakan lulusan tahun 2025. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, mari kita bahas mengenai contoh soal nomor 1. Kalimat proporsinya adalah angka 2 adalah bilangan genap. Maka kita bisa jawab untuk proporsi di atas bisa dikategorikan mengenai proporsi atomik ya, karena memang dia hanya satu kalimat dan tidak disertai dengan beberapa operator logika yang menghubungkan satu proporsi dengan proporsi yang lain. Maka kita bisa kategorikan ini adalah merupakan proporsi atomik. Dan kalimat logikanya itu hanya cukup P saja ya, karena dia memang satu pernyataan. Dan nilai kebenarannya apakah benar dan salah, kita bisa analisa angka 2 memang betul bilangan genap ya, maka kita bisa sebut bahwa nilai kebenarannya adalah benar atau B, dan dia termasuk tautologi. Tautologi dari mana? Karena dia proporsi atomik dan pasti nilainya itu hanya satu ya. Jadi kalau misalnya untuk bikin tabel kebenaran biasanya digunakan untuk proporsi majemuk saja. Selanjutnya untuk jawaban pada contoh soal nomor 2, kalimatnya adalah angka 2 dan 4 adalah bilangan genap. Nah, karena dia ada kata dan, berarti bisa kita kategorikan bahwa proporsi di atas merupakan proporsi majemuk ya. Dan kalimat logikanya adalah P konjungsi Q ya, karena ada kata dan di sana ya. Lalu nilai kebenarannya maka kita akan buat dulu, karena dia terdiri dari 2 variabel, maka dia terdiri dari 4 baris ya. BB, SS untuk P-nya, untuk Q, BS, BS, dan hasilnya P konjungsi Q adalah BS, SS ya. Dan kita lihat karena hasil akhirnya adalah BSSS, ada satu yang benar, maka kita sebut ini termasuk dalam kontingensi. Karena ada yang benar walaupun hanya satu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal nomor 3. Ini untuk yang part 1 ya. Pertanyaannya adalah, untuk semua mahasiswa baru merupakan lulusan tahun 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bisa memberikan jawaban bahwa mengenai proporsi yang di atas itu bisa kita kategorikan menjadi proporsi majemuk ya. Kalimat logikanya pertama kita bisa buat analisis dulu, di mana di sini subjeknya adalah mahasiswa baru. Predikatnya adalah lulusan tahun 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Kata kuncinya ada kata untuk semua ya, maka dia akan menggunakan kuantor universal ya. Bentuk logika untuk kuantor universal kita bisa lihat bahwa kuantor universal X di mana mahasiswa baru di mana lulusan tahun 2025 X atau disjungsi lulusan sebelum 2025 X ya, kurung tutup. Artinya atau bisa kita baca dengan kalimat setiap mahasiswa baru adalah lulusan tahun 2025 atau lulusan tahun sebelum 2025. Nah, ini merupakan part 2 dari jawaban nomor 3 ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalimat tersebut menggunakan kuantor universal. Bedanya dengan kalimat logika proporsional sederhana itu pakai P, Q, dan sebagainya. Untuk kalimat kuantor itu tidak bisa langsung dibuat tabel kebenaran seperti menggunakan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan seterusnya. Karena kita harus bikin dulu identifikasi predikatnya ya. Nah, di sini kita lihat, kita buat predikatnya dulu, misalnya MX adalah mahasiswa baru, L 2025X adalah X lulusan tahun 2025, L kurang dari sama dengan 2025X adalah X lulusan tahun sebelum 2025, dan kita harus pahami dulu arti universalnya. Dari kalimat kuantor universal X, PX bernilai benar jika semua X memenuhi PX, dan kalimat universal X, PX bernilai salah jika ada salah satu X yang tidak memenuhi dari PX.
Nah, ini part 3-nya, dimana kita akan membuat tabel kebenaran. Karena ini kuantor, tabelnya bukan hanya PQ implikasi hasil, tapi kita bikin dulu daftar individu atau mahasiswanya dengan predikatnya. Karena kita di sini adalah mahasiswa, kita bisa memberikan namanya siapa aja ya. Contoh tabelnya misalnya kita punya 3 mahasiswa, ada Andi, Budi, dan Citra. Saya sengaja pakai nama ini supaya jadi kata awalnya adalah ABC supaya mudah dipahami. Dimana MX-nya itu adalah mahasiswa baru ya. Nah, di sini ternyata memang semuanya mahasiswa baru ya. Dan di sini ada L 2025X. Nah, ternyata Andi itu mahasiswa tahun 2025. Budi juga, ternyata Citra bukan. Nah, kita lihat di sini, apakah dia lulusan kurang dari 2025? Andi itu bukan, Budi itu iya, dan Citra itu bukan, ya. Nah, mari kita lihat lagi ya. Di sini ada L 2025X disjungsi L kurang dari 2025X ya. Ternyata hasilnya adalah Andi betul, benar, Budi benar, dan Citra salah. Maka MX implikasi L 2025X disjungsi L kurang dari sama dengan 2025X hasilnya adalah BBS. Nah, ini jawaban contoh soal nomor 3 part 4 ya. Kuantor universal dari MX implikasi L 2025X disjungsi L kurang dari sama dengan 2025X. Jika semua baris bernilai T atau benar, maka kalimat universal adalah benar ya. Maksud di sini ada true ya, atau benar. Dan jika ada satu saja yang F atau false atau salah, maka kalimat universal adalah salah. Pada tabel di bawah, Citra bukan lulusan atau tidak lulusan 2025 maupun sebelum 2025. Maka hasil akhir adalah F atau salah ya, dan termasuk kalimatnya kontingensi karena ada yang benar ataupun salah ya. Jadi kita lihat ini hasil akhirnya adalah BBS. Maka kita bisa lihat bahwa kalimat ini termasuk kontingen. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, kalimat proporsinya adalah ada mahasiswa baru yang merupakan lulusan tahun 2025, di mana kita bisa lihat dan analisa bahwa proporsi di atas merupakan proporsi majemuk ya. Kalimat logikanya kita lihat dulu, subjeknya adalah mahasiswa baru, dan yang kedua adalah predikatnya adalah lulusan tahun 2025, dan kata kuncinya ada ya, ada berarti beberapa, enggak semuanya ya, ada ya, minimal satu, itu adalah kuantor eksistensial atau menggunakan simbol E yang terbalik ya. Simbol logikanya adalah kuantor eksistensial X, di mana E mahasiswa baru, di mana L 2025X. Artinya kita bisa baca bahwa ada mahasiswa baru yang lulusan tahun 2025. Nah, ini part 2 dari soal nomor 4 ya. Nah, kalau kita akan buat tabel kebenaran, nah karena di sini adalah kalimatnya adalah ada mahasiswa baru yang merupakan tahun lulusan 2025, maka 3 mahasiswa tersebut merupakan, kita analisa dulu, oh ternyata mereka semua mahasiswa baru, dan kita lihat apakah mereka lulusan tahun 2025. Ternyata hanya Budi yang benar, Budi dan Citra itu tidak. Maka kita bisa buat hasil akhirnya adalah kuantor eksistensial X, di mana MX konjungsi L 2025X, bahwa untuk Andi itu hasilnya T atau benar ya. Ada yang cocok ya, T itu true ya. Kalian bisa ganti juga dengan B. Selebihnya nggak cocok. Sehingga karena Andi adalah mahasiswa baru dan lulusan 2025, maka pernyataannya benar, dan kita tidak perlu mengecek semua baris ya, cukup satu aja yang benar. Seluruh kalimat eksistensial langsung benar, minimal ada satu gitu ya. Dan termasuk tautologi karena yang lainnya itu adalah salah ya. Karena dia syaratnya minimal ada satu benar, maka semuanya itu dianggap ya udah benar aja gitu. Yang paling intinya adalah perbedaan antara kuantor universal dan eksistensial. Kalau universal itu harus benar di semua baris, dan yang kedua eksistensial cukup ada satu baris yang benar. Nah, kalian kalau mau latihan soal juga boleh mengerjakan soal yang di atas ya. Mungkin itu aja video yang bisa saya bahas pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, salam edukasi.